Halo? Halo, Kue Putu, lu di mana sekarang? Lagi bareng sama pangeran nggak? Ini gue lagi sama pangeran kok di kampus. Kenapa sih? Kayaknya penting banget ya. Soalnya lo nggak berhenti lo nelfonin gue. Ini penting banget Kue Putu. Lu bisa nggak ke kedai kopi gue sekarang? Dan lu jangan ajak pangeran dulu. Hah? Kenapa? Kok pangeran nggak boleh ikut? Ya ini sensitif banget soalnya Put. Maksudnya? Gini deh, nanti gue jelasin. Tapi yang pasti Put. Mana ya? Ya Kue Putu udah pernah cerita sih. Kalau hubungan antara dia dan pangeran itu emang nggak dapet restu dari bokapnya pangeran. Tapi gue nggak habis pikir sih. Bisa setega itu bokapnya pangeran mau nyelakain si Putri. Mana ya? Apa gue samperin dia ke kampus ya? Iya gue samperin, gue cerita ke dia yang sebenarnya supaya dia sadar kalau ada bahaya yang ngancam dia. Oke. Oh iya. Pasti Kue Putu lagi sama pangeran. Ntar kalau gue kasih tahu siapa dalam menculikan Kue Putu di Bangka, yang ada pangeran nggak bakal percaya dan mikirnya kalau gue mau ngancurin hubungan mereka. Oke, gue coba telepon Kue Putu aja deh. Wait di situ aja. Mau ngapain lo kesini? Ih, apaan sih lo jahat banget. Kue Putu angkat dong. Ini nyawa lo dalam bahaya. Gotcha. Tristan udah masuk jebakan dan gue bisa manfaatin dia buat ngacurin hubungan my prince and cewek asongan. Gue jadi gak sabar deh lihat sad ending hubungannya Pupa. Dan gue bisa dapetin my prince tanpa halangan lagi. Padahal kan katanya Mel, dia udah kelar kelasnya. Mel, dilihat-lihat Tristan ganteng juga ya. Apaan sih? Mel, kok dari tadi gue perhatiin lo senyum-senyum sendiri gitu sih? Kayak sumringah sendiri gitu. Suka ya lo sama Tristan ya? Ya kan? Oh my god Tasya, lo pikir gue suka sama dia? He's not my type. Aduh, Mel. Please ya, gue udah kenal lo lama banget. Ngapain lo kayak gitu? Gak usah bohong deh lo sama gue. Gak usah kepo deh. Kenapa Ketan gak berhenti ya nelponin gue terus? Kalau gue angkat teleponnya, nanti batu bata pasti kebangun. Tapi gue penasaran banget. Tumben Ketan nelponin gue terus. Pasti ada yang penting deh. Semoga aja batu bata gak bangun sampai gue selesai teleponan sama Ketan. Halo? Halo, Kue Putu, lu di mana sekarang? Lagi bareng sama pangeran nggak?
ini gue lagi sama pangeran kok di kampus. Kenapa sih? Kayaknya penting banget ya. Soalnya lo gak berhenti-berhenti lo nelfonin gue. Ini penting banget kue putu. Lu bisa nggak ke kedai kopi gue sekarang? Dan lu jangan ajak pangeran dulu. Hah? Kenapa? Kok pangeran gak boleh ikut? Ya ini sensitif banget soalnya Put. Maksudnya? Gini deh, nanti gue jelasin. Tapi yang pasti Put, lu harus hati-hati sama orang-orang yang ada di sekitar lu. Sumpah, Tan, gue gagal paham banget nih sama maksud lo apa. Gue gak ngerti. Enggak, kalau nggak kayak gini deh. Gue yang ke kampus. Lu nggak bisa kan kesini? Gue yang ke kampus deh, ya? Kalau lo ke kampus terus kedai lo gimana coba? Udah beres, nanti kedai gue titipin sama anak-anak, ya? Lu WhatsApp gue, ya? Sherlock, gue kesana. Oke. Si Ketan aneh banget sih. Kenapa dia nyuruh gue hati-hati sama orang-orang di sekitar gue? Mana Batu Bata gak boleh diajak ikutan ketemuan. Kalau sampai Batu Bata tahu kan, pasti dia marah banget. Apa gue tinggalin aja ya Batu Bata di sini? Mumpung tidurnya masih nyenyak banget. Tapi kalau dia kebangun, terus dia lihat gak ada gue di sampingnya, wah pasti dia nyariin gue. Terus pasti dia bakal ngomel-ngomel deh. Gue harus gimana ya? Udah gak usah nangis lagi. Riz, mungkin gue bisa terima sendirian anak-anak kampus, ocehan anak-anak kampus. Tapi gue cuma cewek biasa, Riz. Yang curhatnya butuh didengerin kalau lagi sedih. Lo harus terima konsekuensinya atas apa yang lo udah lakuin selama ini. Sekarang gue sendiri, Riz. Semua orang ngejauhin gue. Termasuk lo, Tasya. Semua gak ada yang percaya sama gue. Oke. Coba lo pikir. Kalau lo berada di posisi gue. Lo dihianatin sama orang yang lo sangat percayai. Apa yang lo bakal lakuin? Kok lo diem? Gue gak tahu, Riz. Gue udah berusaha keras untuk menerima lo lagi. Setelah apa yang lo lakuin dulu. Dan sekarang lo ngelakuin hal yang sama. Terus mau lo sekarang gue harus ketipu untuk yang ketiga kalinya. Iya? Yeah. Enggak, Naomi. Tapi Riz, gue sayang sama lo. Gue bener-bener nyesel, Riz. Gue mau kok kita berteman lagi. Bahkan lebih dari itu. Gue sama sekali gak keberatan kalau kita berteman lagi. Tapi gue gak mungkin bisa kalau kita sampai balikan lagi. Aku kok masih gak yakin ya. Aku gak percaya sama omongan Mel tadi di telepon. Aneh aja. Apa jangan-jangan ada yang disembunyiin sama dia? Sikapnya aneh soalnya. Apa jangan-jangan dia tahu kalau ternyata yang culik cewek asongan itu di Bangka itu adalah orang suruhanku? Bisa jadi. Tapi akal liciknya Mel memang luar biasa. Masa iya sih? Dia nyuruh aku untuk misahin pangeran dari cewek asongan. Jangan-jangan itu idenya. Atau paling enggak, mungkin dia mau jauhin aku dari pangeran. Dia lagi cari cara
supaya aku nggak akur sama pangeran. Ya, dari dulu juga aku nggak percaya sama Mel. Kalau dia bisa berubah. Aku tahu persis gimana akal liciknya dia. Alex gitu loh, mau dilicikin. Mana mungkin dia bisa ngelawan aku. Aku yakin, pasti ide dia ini adalah untuk ngejauhin dan merusak hubunganku sama pangeran. Atau paling nggak mungkin dia mau ngejauhin cewek asongan dari pangeran dan minta bantuan aku supaya aku mau bantuin dia. Pinter bener tuh anak. Dia pikir aku bego apa? Aku harus cari cara gimana bisa ngambil hati pangeran supaya kalau dia dengar omongan ini dari orang lain, dia nggak akan kemakan.